Puji Tuhan kita bersyukur. Puji Tuhan kita bersyukur kita bisa kembali bertemu pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana kabarnya Helen? Baik, Ceh. Bagaimana kabarnya Koi Wansen? Baik. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Kak, saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini spesial banget karena persekutuan kita ada seminar tentang narkoba, adiksi, dan pengenalan pelayanan rehabilitasi yang akan dibawakan oleh Evangelist Stephen Vincent, SPSI MK. Nah, buat teman-teman yang nggak ada gangguan jaringan, Clarissa mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu. Di sini Evangelist Stephen Vincent, SPSI MK. Halo, Ko Vincent ya manggilnya. Ko Vincent. Ya, benar. Halo. Oh iya. Halo Kak Vincent. Jadi hari ini Halo. kita akan pelayan firman dan materi kita, pembawa materi kita, Ko Vincent ini. Oke, boleh diaktifkan kameranya teman-teman yang belum. Nih, Megan udah nyalain, Renata. Boleh yang lainnya? Jaslyn, Johnson, Jeremy boleh dinyalakan. Baik, begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita ya teman-teman. Pagi ini kita udah bangun tidur, terus kita sarapan sama papa mama, sama keluarga kita. Dan kita bisa ada sampai saat ini pun bukan sebab kuasa kita, tapi sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Mari sama-sama dengan sukacita penuh kita naikkan pujian sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah persekutuan remaja ini. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga hati kami hanya tertuju padamu dan kami bisa memahami firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wah, ini berarti teman-teman udah pada libur dong ya, udah selesai kan ya PAS-nya. Coba dong yang udah libur bisa kasih reaction jempol. Coba. Atau yang udah open cam bisa langsung, oh Megan udah libur, wah udah pada libur ya berarti ya. Christian juga, Jenely, Helena, Jaslyn. Nah, berarti semuanya udah libur ya, sama Karsya juga. Gimana PS-nya kemarin? Mungkin Netisha bisa pilih beberapa orang buat tanyain. Oke deh, coba Karsya tanya siapa ya? Christian. Gimana Christian prediksi Lumayan. nilainya setelah mengikuti PS kemarin? Gimana? Lumayan. Udah bagi rapot atau belum? Belum, tanggal 23. Oh, oke. Tapi prediksinya gimana? Kira-kira nilainya? Kayaknya lumayan bagus. Soalnya tugas juga semuanya udah selesai sih. Oh ya, jadi lengkap ya nilai-nilainya. Ya. Oke. Terus kalau Megan gimana Megan? Udah bagi rapot atau belum? Kemarin sudah. Sudah. Gimana nilainya? Bagus. Yeay, keren Megan. Oke, puji Tuhan. Kalau teman-teman semuanya nilainya bagus-bagus dan semoga hasilnya yang buat teman-teman yang belum membagi rapot, hasilnya bisa memuaskan sesuai dengan hasil kerja keras kita selama ini dalam mengerjakannya. Oke. Mungkin kalau soal nilai kita bisa, Karsya bisa tanyain gitu. Tapi mungkin kalau untuk soal pergumulan masing-masing nggak bisa. Jadi, tapi Karsya tahu pasti setiap kita punya pergumulan, masalah atau percobaan masing-masing saat ini. Banyak orang yang menjadi kecewa saat masalah menghampiri mereka, akhirnya jadi putus asa dan mereka nggak mengalami kemajuan dalam hidup mereka. Mereka jadi menyerah gitu. Nah, Karya cuma mau ingetin kalau memang Tuhan itu nggak pernah janjiin ke kita hidup tanpa masalah gitu. Bebas gitu tanpa masalah, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan dan pembelaannya di saat badai bergelora atau masalah datang, sesuai yang dikatakan yang tertulis pada Yesaya 41 ayat yang 10 yang akan Karsya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang kata Tuhan Yesus, karena Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meneguhkan kita, bahkan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, sama seperti dalam pujian ini, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Kita bahkan dilingkupi, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, kita lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke penyampaian firman dan materi dari Ko Vincent, Karsa akan membacakan profil singkat dari Ko Vincent. Jadi, Ko Stephen Vincent SPSI MK atau yang akrab disapa Ko Vincent lahir di Pematang Siantar pada 28 Maret 1972. Yang beliau ini adalah seorang konselor yang menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Kristen Maranatha Bandung dan S2-nya di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia Jakarta dari tahun 2004. Dan sampai sekarang, Ko Vincent melayani sebagai seorang konselor dan deputi direktur di Yayasan Breakthrough Missions Indonesia. Ko Vincent juga aktif sebagai pembicara di berbagai instansi dan lembaga dengan topik-topik yang berkaitan dengan adiksi atau ketergantungan obat-obatan terlarang. Nah, jadi setelah nanti penyampaian materi dan firman dari Ko Vincent, akan ada sesi Q&A. Jadi, seperti seminar sebelumnya, teman-teman feel free buat tanya seputar materi yang akan disampaikan dengan cara bisa chat private ke Karsa di Zoom ini. Kemudian kalau kalian menyebutkan nama kalian sebelum pertanyaannya, berarti Karsa akan menyebutkan dari siapa pertanyaan itu. Tapi kalau langsung pertanyaannya tanpa sebutkan nama, berarti Karsa tidak akan menyebutkan dari siapa pertanyaan itu. Oke, kepada Ko Vincent kami persilahkan. Terima kasih. Saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat di teman-teman? Apakah semua sudah bisa melihat ya share screen-nya? Sudah kok. Sudah ya, oke. Jadi tema yang diberikan pada saya adalah adiksi dan pengenalan akan pelayanan rehabilitasi ya. Jadi memang saya dari 2004 sampai sekarang melayani di Yayasan Breakthrough Mission Indonesia, sebuah lembaga rehabilitasi yang menolong orang-orang yang punya masalah kecanduan. Jadi kecanduan itu yang seringkali masuk tempat kami adalah yang narkoba, kemudian judi, dan juga mungkin ada masalah-masalah kecanduan yang misalnya yang agak jarang sekali, tetapi pernah ada misalnya kecanduan seks misalnya, atau game juga ada. Jadi kami mencoba menolong mereka dengan cara menjalankan program di lembaga kami. Nah, bicara soal adiksi, maka definisinya adalah yang bersifat bergantung terhadap suatu dan sangat sulit terlepas dari hal tersebut. Itu simpelnya. Jadi seseorang dikatakan terikat atau punya kecanduan kalau dia punya sebuah ketergantungan dan tidak bisa lepas daripada itu. Dan yang dimana ketika dia harus melakukan hal tersebut, dia gagal mengendalikan dirinya, ya, dan mempunyai efek-efek yang berbahaya atau yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita sebut kecanduan adalah orang itu tidak bisa lepas dari sebuah perilaku atau sebuah tindakan, dan perilaku atau tindakan kepada ketergantungan itu adalah sesuatu yang negatif ya. Nah, kalau melihat pada pohon adiksi, kita melihat bahwa memang ternyata dikatakan bahwa sebenarnya ada akarnya, ya, tentang misalnya orang itu mengalami kesepian, ada ketakutan, ada merasa malu, ada sedih, ada yang pernah punya pengalaman seksual abuse, ada kemarahan, ada faktor-faktor yang diturunkan, ada mengalami emosional abuse ya, penganiayaan emosional, artinya sejak kecil mungkin mendapatkan tekanan-tekanan emosional gitu, ataupun mungkin spiritual abuse atau physical abuse. Hal-hal ini menjadi akarnya sehingga muncullah banyak sekali kecanduan-kecanduan lainnya. Dan kalau melihat masalah problem behaviornya, kita bisa melihat bahwa cukup banyak ya, itu dari substance ya, artinya zat, alkohol, kopi misalnya begitu ya, bermacam-macam zat orang bisa kecanduan. Tapi juga bisa dengan perilaku, misalnya shopping pakai kartu kredit, kompulsif lying ya, berbohong secara kompulsif. Ada orang-orang tertentu yang kecanduannya dia tidak ketika dia ditanya harusnya nggak perlu berbohong, tetapi karena dia ada adiksi ini, dia akan mengatakan segala sesuatu dengan berbohong, menjadi kompulsif. Ya, ada yang seperti itu juga.
Jadi kita kalau melihat dia punya circle ya, maka acting out di atas ini adalah sebuah perilaku kecanduan seseorang terhadap apapun perilakunya. Ketika dia muncul, biasanya akan muncul rasa guilt atau remorse, rasa bersalah ya, penyesalan diri. Kemudian dia akan masuk kepada shame dan depression. Ya, kemudian akhirnya dia mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman, dia malu, dia tahu bahwa itu nggak benar, lalu dia membuat komitmen kembali pada dirinya, kayaknya gue mesti berhenti nih, nggak benar nih. Akhirnya dia perform, kemudian dia akhirnya berhasil keluar misalnya gitu ya. Tapi ketika menghadapi suatu kondisi lagi, stres lagi, atau misalnya dalam kondisi ada pengharapan yang tak terpenuhi, merasa tertolak, kurang tidur, gitu ya, kemarahan, kegagalan di permasalahan di sekolah, dalam hubungan dengan teman ataupun pasangan, nah itu akan membuat dia stres dan dia akan kembali pada kecanduannya. Ini adalah sebuah circle yang ada di dalam addiction, ya. Kemudian, nah ini adalah rangkaian atau kontinum penggunaan narkoba sebenarnya, tapi juga bisa kepada adiksi lainnya kalau kita mau terapkan ya. Jadi artinya kalau pertama kali orang yang tidak punya masalah kecanduan, dia tidak pernah pakai atau tidak pernah punya perilaku, orang itu akan masuk dalam sebuah upaya coba di awalnya, karena tidak semua orang punya masalah perilaku dengan adiksi, ya, terutama misalnya zat ataupun perilaku lainnya. Nah, ketika dia mulai masuk ke dalam coba-coba, baik itu zat ataupun perilaku tertentu, judi misalnya, game misalnya, hubungan seksual misalnya, ataupun misalnya berbagai hal yang lainnya, maka ketika dia mencoba-coba dia merasakan sebuah kenikmatan. Ya, kemudian karena dia merasa di sana itu nyaman, maka dia masuk ke dalam tahap berikutnya adalah fase bersenang-senang, fase sosial kita sebut. Jadi digunakan itu ataupun orang melakukan perilaku adiksi itu adalah karena ingin bersenang-senang, ingin mencapai sesuatu yang disukai begitu. Tapi di sini bukan suatu perilaku yang diulang-ulang yang sudah rutin belum, tapi hanya sesekali. Biasanya dilakukan dalam konteks ya jarak yang cukup lama biasanya. Kemudian masuk ke dalam situasi yang udah mulai situasional, yaitu udah mulai reguler, mulai rutin, mulai sering ya. Ketika ada masalah misalnya gitu, dia stres ya, ataupun dia merasa sedih, dia ada sesuatu pikiran, dia udah mulai sering menggunakannya. Nah, jadi kemudian ini bisa misalnya mungkin udah mulai setiap minggu ada penggunaannya. Kemudian masuk kepada kebiasaan atau penyalahgunaan. Di sini udah mulai bisa bilang seminggu, bisa beberapa kali, dan akhirnya masuk kepada ketergantungan. Dan bisa dilakukan kalau orang tergantung, artinya dia pasti melakukannya setiap hari. Maka kalau dari pertama sampai ke 6 ini kita buat garis, maka kita bisa sebut dari 1 sampai menuju 4 ini adalah masih ringan fasenya. Ya, kemudian dari fase poin 4 ke poin 5 itu udah masuk ke fase kecanduan yang sedang. Dan ketika masuk ke dalam poin 6, dia udah berat. Kira-kira begini gambarannya. Kemudian kita akan bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada fase ini adalah ketika yang ringan, ini yang muncul adalah sebenarnya adalah penggunaan narkoba ya, karena saya melayani di rehab narkoba. Dan memang rehab khusus menangani pecandu narkoba, maka ciri-ciri ini yang paling kami sering temukan dari ringan sampai kepada berat. Yang pertama adalah ketika menggunakan zat tertentu, maka bentuk mata mereka berbeda-beda. Kalau seseorang menggunakan ganja, maka matanya menjadi merah dan sipit. Kalau dia menggunakan ekstasi dan sabu atau metamfetamin, maka matanya melotot. Kemudian pupil matanya membesar. Kalau dia menggunakan amfetamin dan ekstasi dan sabu, tapi pupil matanya akan mengecil kalau dia gunakan dia akan menggunakan. Jadi kalau kita melihat orang yang menggunakan ekstasi dan sabu, pupil mata yang bagian tengah ya, yang hitam itu, biasanya ketika kena cahaya mata itu akan mengecil. Kalau Anda coba aja nanti eksperimen ya, teman-teman eksperimen ke temannya. Coba pakai senter ke mata teman-teman, pasti pupil mata itu ketika kena cahaya dia akan mengecil. Tapi kalau cahayanya digeser, senter digeser, maka dia akan membesar kembali. Tapi kalau kita lakukan ini pada pengguna sabu mau ekstasi, pupilnya tidak akan mengalami pergerakan, dia akan tetap membesar. Kemudian
Kalau pengguna heroin, dia akan seperti orang flu kalau kondisi narkobanya sudah mulai efeknya hilang. Ya, seperti orang flu. Jadi kalau orang flu biasanya tentu saja ketika orang flu bisa 2-3 hari baru sembuh. Tapi kalau pengguna heroin, dia flu-nya itu adalah pagi flu, sore udah nggak flu. Karena dia setelah menggunakan heroin, dia akan hilang flu-nya. Nah, biasanya kehilangan nafsu makan. Nah, sebagian besar pemakai pemula-mula, pemakai yang awal, biasanya akan kehilangan nafsu makan. Tetapi untuk orang-orang yang sudah cukup ahli, nah mereka sudah bisa, udah tahunan, mereka udah bisa mengendalikan itu. Sehingga dia tidak mengalami ini. Kemudian mood-nya bisa berubah tiba-tiba. Kadang senang, terus bisa sedih, dan tiba-tiba marah. Karena menggunakan zat tertentu, apapun zat itu, dia bisa menaikkan mood, bisa membuat orang merasa senang. Maka ketika habis menggunakan zat, dia akan senang sekali, dia akan jadi talkative, ya, jadi ramah, baik, gitu ya, rajin. Tapi ketika dia punya narkoba efeknya sudah berkurang atau mulai hilang, maka muncul sedih dan mulai marah, gitu ya. Makanya ketika orang lagi di keluarga-keluarga seringkali mengatakan anak saya kondisinya kalau baik-baik aja di rumah, kondisinya perilakunya menyenangkan, gitu ya, rajin segala macam, sepertinya pasti aman, belum tentu. Karena pengguna metamfetamin maupun sabu itu bisa membuat seseorang sangat lazim, ya. Kemudian terjadi perubahan dari kebiasaan sehari-hari, dari kecil hingga besar mulai terlihat. Kemudian mereka lebih sering mengurung diri di kamar, ya. Marah jika kamarnya diperiksa. Jika ada aktivitas dengan teman-teman, mereka memiri di tempat di kamar mereka dikunci dan private. Kemudian intensitas waktu di kamar mandi meningkat, ya. Ini kita temukan banyak sekali dari rekan-rekan pengguna narkoba ini. Tidak ada kesepakatan daripada semuanya, tetapi memang kita ketika melakukan sebuah survei dan menanyakan pada teman-teman sekalian, memang ini yang terjadi pada semuanya, bahwa ketika orang menggunakan zat itu ketika di kamar mandi itu menjadi suatu pilihan kalau di rumah. Sehingga karena menggunakan zat di kamar mandi atau karena setelah menggunakan zat dia tuh loss of time. Dia lupakan waktu. Ya, karena zatnya bekerja sehingga dia masuk ke dalam dimensi yang lain. Sehingga makanya ketika di kamar mandi kadang-kadang agak lama tuh. Ya, bukan karena dia ada urusan dengan kebersihan gitu, tapi karena menggunakan zat. Kemudian kelihatan lelah atau sebaliknya terlalu energik, ya, tidak bisa diam dan sangat aktif. Jadi kalau pengguna sabu atau ekstasi, mereka akan sangat aktif ketika habis menggunakan zat itu. Nah, ketika zatnya sudah berkurang, maka mereka akan kelihatan lelah sekali. Kemudian terjadi perubahan dalam pola tidur yang menjadi tidak normal. Nah, itu yang tadi yang ringan, tapi yang sedang. Mulai ketika ketemu teman-teman dia akan menghindari kontak mata langsung, mengeluarkan keringat yang berlebihan, ya, padahal tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan tindakan yang sesuai untuk keringat itu. Ya, dia duduk ngobrol saja keringatnya keluar butiran besar-besar. Kemudian susah diajak bicara lama, ya, sulit diajak terlibat dalam kegiatan keluarga. Prestasi sekolah mulai menurun dan mereka biasanya pintar berkata-kata, ya. Nah, mereka karena pecandu itu terpaksa harus bisa pintar berkata-kata karena mereka mempunyai satu kebutuhan untuk memberi barang narkoba ini cukup mahal. Maka cara yang biasa mereka gunakan adalah meminjam uang dan berkata-kata pada keluarga. Maka kata-katanya sangat manis. Tidak bisa menepati janji, cepat bosan dan pelupa, mulai minta uang dengan bermacam-macam alasan. Kemudian kalau dalam suatu kegiatan dia ketidakhadirannya tidak dijelaskan. Kalau orang normal dalam pertemuan ya, misalnya teman-teman di gereja gitu ada pertemuan pasti kalau nggak hadir kan kita kasih tahu ya alasannya ya. Tapi kalau pecandu dia nggak, dia semau gue gitu. Ya dia udah nggak peduli. Karena masalah hidupnya dengan masalah kecanduannya udah lebih berat. Ya dia fiksasi dalam masalah fokus pada masalahnya kecanduan dia. Kalau dia nggak menggunakan zat itu, dia akan sangat tersiksa. Maka urusan dia tentang narkoba itu menjadi lebih besar daripada hubungannya dengan orang lain. Ya, jadi makanya nggak peduli. Nah, mulai suka keluar malam, mulai izin menginap di rumah teman. Itu biasanya mulai ada kegiatan mereka yang khusus. Dan ini yang berat adalah menjadi sensitif dan kecurigaan yang berlebihan. Jadi ini juga menjadi sebuah ciri daripada gangguan kejiwaan
Karena ketika orang memandang dia saja, dia bisa mengatakan, "Loh, ada maksudnya apa ya orang itu?" Dia sensitif. Dia ada pikiran-pikiran negatif. Jangan-jangan ada maksud apa gitu. Ya. Kemudian dia mulai curiga, parno gitu ya, paranoid. Ini kayaknya ada yang mau ngapain nih? Ini kayaknya ada mau laporin saya ke polisi nih. Ini kayaknya mau menjebak saya gitu. Kemudian dia mulai tidak peduli pada penampilan, ya. Bahkan banyak juga beberapa pecandu yang jarang mandi gitu. Karena apa? Karena kalau udah parah ya aktivitasnya cuma itu tadi, dalam konteks ritual daripada penggunaan zat tersebut. Ya, terkesan kumuh, jorok mulai, suka berbohong, cepat marah, suka minjem uang, hutang sini sana, menjadi kasar tidak sopan, suka mencuri, dan terakhir kriminal. Ini adalah ciri-ciri daripada pecandu dari tadi yang ringan sampai kepada yang berat. Jadi untuk itu, ketika kita ingin di dalam keluarga kita, kalau ada tanda-tanda yang tadi saya sebut tadi, ciri-ciri itu, maka patut kita mencurigai, tetapi tidak boleh menuduh. Kita boleh punya sebuah pertanyaan, kenapa ya kok ada perubahan perilaku tersebut tadi yang ciri-ciri ya, sehingga perlu ada apa namanya. Kemudian ini ada beberapa dampak buruk dari penggunaan zat yang sangat fatal, dan ada foto-foto dari penggunaan zat yang apa namanya ini sangat apa namanya mungkin mengganggu kenyamanan adik-adik ya, karena ini apa namanya foto-fotonya agak mengerikan juga ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan sudah sampai sangat parah, maka akibatnya udah fatal sekali. Saya mohon izin ya untuk memperlihatkan. Ini adalah mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi penggunaan zat tertentu, ketika mereka sudah menggunakan zat, terjadi sebuah ketidakseimbangan cairan kimia di otak, maka mereka mulai halusinasi, mulai masuk ke dalam gangguan jiwa. Kalau foto yang dilihat di sini adalah diambil dari orang-orang yang masuk rumah sakit, tempat-tempat penanganan gangguan jiwa yang sangat sederhana. Tembok-temboknya kalau kita perhatikan itu udah sangat jamuran gitu ya. Karena mereka itu telanjang, nggak pakai baju, mereka itu sudah seperti binatang. BAB-nya di mana-mana saja, udah nggak memperhatikan kebersihan, makanya tempatnya begitu sangat memprihatinkan. Nah, ini adalah penggunaan krokodil zat yang ada di Ukraina. Di Indonesia sih belum masuk, tapi pernah ada isu masuk, tapi belum menyebar. Nah, itu penggunaannya pertamanya seperti orang yang kebakar kulitnya. Lama-lama mulai agak sedikit kayak apa namanya tangannya itu copot. Karena apa? Karena terjadi pembusukan. Ya. Nah, ini tahap yang udah mulai parah, dan lebih parah lagi ketika kaki yang di depan itu udah di bagian kaki sebelah kiri depannya, betisnya itu gosong, ya. Kemudian di belakangnya gosong juga. Kemudian kakinya dicopot, ya. Dan dagingnya mau copot juga, sehingga harus dijahit, harus pakai benang supaya dagingnya nggak rontok gitu. Kalau nggak lama-lama, kalau dia nggak berhenti, maka kerusakan yang terjadi adalah dagingnya hilang. Ini yang kita lihat adalah gambaran daripada tulangnya, tulang di tangan, ya. Sebentar ya teman-teman ya, tampaknya ada gangguan internet ya. Maaf ya, tadi sempat ini ya. Saya coba, nanti saya coba backup ke Vincent kalau semisalnya masih gangguan internet. Oke, jadi sampai Rachel ya tadi ya. Jadi Rachel Masih ini gambar yang terakhir untuk krokodil Ukraine itu kok. krokodil ya. Iya. Oke, tadi yang terakhir krokodil Ukraine itu udah lewat. Nah, ini masuk ke dalam kisah Rachel ini. Ini adalah sebuah kisah dari seorang anak perempuan yang baik-baik gitu ya, dari keluarga baik-baik. Mereka seorang yang sekolahnya juga cukup baik,
dan penyayang binatang dan dengan teman-teman sangat friendly, ramah gitu ya. Kehidupannya nggak ada masalah. Rachel ini ditemukan, foto yang tadi di samping itu adalah ada darah kering dan ada jarum suntik. Dia meninggal di apartemennya dan ditemukan sudah jadi mayat 3 hari kemudian. Dia menggunakan narkoba, akhirnya overdosis dan mungkin meninggal dunia karena overdosis. Namun yang menjadi moral cerita ini adalah Rachel ini dari keluarga baik-baik, tapi karena dia salah memilih pasangan, memilih teman hidupnya atau pasar-pasarnya adalah pengguna zat. Jadi pengguna narkoba, sehingga akhirnya dia belajar menggunakan zat. Jadi melalui kisah ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yang masih remaja, mungkin udah mulai kuliah dan akan masuk ke dalam fase mencari pasangan hidup. Maka di sini Anda harus sangat hati-hati memilih pasangan, jangan sampai hanya karena kita tertarik, kita suka, kita cinta, lalu kita mengabaikan hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menjadi rambu-rambu untuk kita tidak boleh melanjutkan hubungan ini. Kisah Rachel ini menjadi sebuah kisah buat kita belajar bahwa ketika salah memilih pasangan, maka nyawa kita juga bisa hilang gitu ya, karena kita salah memilih. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pelayanan rehabilitasi narkoba yang ada di kami ya sampai Misi Indonesia. Saya mohon izin untuk nanti sharing video singkat ya tentang layanan kami. Memang layanan rehab kita tidak menggunakan obat-obatan penanganannya. Dan kita menggunakan firman Tuhan. Salah satu firman yang kita gunakan adalah di 1 Korintus 3 ayat 16-17, bunyinya begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Karena kita semua adalah bait Allah, maka semua anak binaan di tempat kami tidak boleh menggunakan zat-zat yang bisa merusak bait Allah, termasuk merokok. Nah, ini saya share ya videonya. Suaranya nggak ada ya? Oke. Kalau sekarang udah ada suaranya?
Ya, tadi itu adalah videonya, tapi ini yang berikutnya adalah metode yang kami gunakan. Yang kita lakukan di lembaga kami adalah, kita sebut metodenya adalah metode kerohanian dan terapi kerja atau vokasional. Kita tidak menggunakan obat-obatan, ya, menggunakan kuasa Injil atau kuasa firman Tuhan. Jadi makanya untuk orang-orang yang mau dibina di tempat kami harus siap untuk menjalankan rehabilitasi dengan bersandar pada pimpinan Tuhan. Kemudian untuk yang sakit penyakit itu tentu saja kita bukan berarti tidak menerima pengobatan ke dokter, ya. Tetap kalau orang yang sakit ya kita bawa kepada dokter. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang berhenti dari penggunaan zat atau keterikatan narkobanya, kita tidak menggunakan obat-obatan untuk membantu dalam penghentian narkoba tersebut. Tapi kalau sakit, ya tetap dibawa ke dokter untuk berobat. Dan layanan rehab ini juga tidak mematokkan tarif, hanya sumbangan sukarela atau donasi saja. Dan penerimaan pecandu ini biasanya harus dengan lewat tahap wawancara dan harus bisa memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Ya, program kami ada 2, satu untuk yang menikah dan satu yang single atau duda. Yang menikah di 15 bulan, yang duda 18 bulan. Kemudian layanan wanita kalau menikah 9 bulan, yang single atau janda 12 bulan. Jadi kalau yang menikah itu lebih cepat dan yang single atau janda atau duda itu lebih lama. Alasannya karena kalau ada menikah ada pasangan yang bisa mendampingi. Ya, nah ini adalah kegiatan daripada program kami dari jam 6 pagi bangun tidur sampai jam 10 tidur. Nah, file ini saya ada kirim kepada Lause Harry. Nanti kalau teman-teman membutuhkan bisa minta. Jadi nggak usah saya jelaskan per detail dan kita punya sharing sampai kepada tanya jawab sekarang ini. Sampai di sini ya. Oke. Minta maaf ya, ini kayaknya agak sedikit sinyalnya agak bermasalah ya. Nanti filenya, present PowerPoint-nya saya sudah serahkan kepada Pastor Lause Harry. Nanti teman-teman bisa kalau membutuhkan mungkin bisa lihat sekilas dari situ. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Ko Vincent atas penyampaian materinya. Oke, sekarang teman-teman ini sesi Q&A ya, jadi teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya dengan private chat di Zoom meeting ini langsung ke Clarissa. Kemudian setelah itu nanti akan dijawab oleh Ko Vincent. Satu pertanyaan mungkin Ko Vincent sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, Ko boleh. Vincent, untuk anak remaja sendiri, apakah kami ini imun nggak ya terhadap penyalahgunaan narkoba ini gitu? Mengingat pergaulan anak-anak remaja kan sekarang ini juga sangat luas ya, bukan hanya secara dunia tatap muka langsung, tetapi juga lewat sosial media. Kadang juga orang yang tidak kita kenal pun bisa kita ajak kenalan lewat sosial media dan segala macam. Nah, imun nggak ya kok di dalam penyalahgunaan narkoba ini? Gitu. Jadi penularan narkoba ya, orang-orang yang terjangkit narkoba itu tidak ada satupun yang bisa dikatakan pasti imun. Semua orang punya potensi terpapar ketika dia masuk ke dalam pergaulan yang salah. Kita jangan membayangkan bahwa kita akan bergaul dengan orang-orang yang jahat gitu ya. Hampir semua pecandu penggunaan zat itu dapatnya taunya dari teman. Lalu temannya siapa? Teman yang dipercaya, teman yang dia rasa cukup kenal, cukup dekat gitu. Dan biasanya ditawarkan dengan pemahaman-pemahaman yang nggak menakutkan, pemahaman-pemahaman di mana ada kebutuhan tertentu, ada kepentingan tertentu di dalam pergaulan itu. Misalnya orang yang pengen mengalami situasi yang fun, misalnya gitu, yang menyenangkan. Atau mungkin ada juga yang merasa bahwa sekolah itu banyak tekanan, sehingga mereka menawarkan obat yang bisa memberi ketenangan, memberikan rasa percaya diri, misalnya begitu. Ataupun orang-orang yang misalnya bekerja untuk kreatif, atau
butuh ide-ide banyak, mereka tawarkan dengan solusi, misalnya bisa menggunakan jet ini, Anda bisa muncul ide-ide yang baik. Atau misalnya orang yang kerja overtime, sangat lelah gitu ya, waktunya capek banget gitu, hectic gitu ya. Lalu ditawarkan obat-obat untuk jadi obat kuat, dia bilang gitu, obat yang bisa membuat orang itu bertahan kerja bisa lebih dari 24 jam. Jadi sebenarnya semua pecandu pengguna zat itu mereka terpapar narkoba karena dikenalkan sama orang yang mereka percayai. Ya, orang-orang yang menawarkan itu adalah memberikan sebenarnya solusi terhadap persoalan yang dia miliki. Jadi masuknya bukan sesuatu yang kayak orang menjebak gitu ya, dipaksa, enggak seperti itu. Jadi tawaran-tawaran di mana masing-masing orang punya tadi kebutuhan-kebutuhan yang beragam. Ketika teman baiknya itu punya misalnya dia menggunakan zat, dia merasakan sesuatu yang menurut dia berfaedah, lalu dia kenalkan ke teman yang lain bahwa menawarkan sesuatu yang dia temukan, yang tanda kutip dia anggap positif. Jadi penggunaan yang tadinya merasakan nyaman, enak, dia merasa positif, lalu dia tawarkan kepada temannya. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu akan dia akan kayak dicelakai gitu ya, akan dijebak, nggak seperti itu. Makanya ketika teman-teman ditawarin menjadi pilihan apakah ingin mencoba-coba, penasaran terhadap sesuatu yang diinformasikan. Kalau teman-teman punya rasa ingin tahu lalu mencoba, ya Anda masuk dalam lingkaran itu. Demikian. Ko Vincent, residen yang paling muda di rehab itu pernah yang usia berapa, atau mereka yang diinterview itu rata-rata mengakunya penggunaan obat-obatan itu yang paling muda usia berapa kok? Saya pernah menangani penggunaan teman ya menggunakan narkoba itu sejak usia 11 tahun. Itu yang paling awal dini. Ya. Dan penggunaannya luar biasa ya. Dan sekarang dia menjadi konselor yang paling muda di antara kami. Karena dia menggunakan zat itu 11 tahun. Saya juga korban penyalahgunaan narkoba. Tapi saya menggunakan ketika saya masih kuliah, usia 18-19 tahun. Ya, 17-18 tahun. Teman saya 18 tahun udah menggunakan. Bahkan dia pernah cerita ke saya kalau dia dalam keadaan mabuk sama teman-temannya lagi mau melihat film mau merampok Indomaret gitu ya, bukan Indomaret satu toko kecil, mereka bawa senapang orang tuanya, mereka ada tentang jenderal gitu. Jadi dia bawa ke toko itu lalu ditembakkan senjatanya. Tujuannya mau rampok, tetapi karena pakai narkoba jadi gaya-gayaan doang. Ditangkap tapi nggak dipenjara karena di bawah umur yang 11 tahun. Jadi usia di Medan rata-rata sekarang penggunaan zat itu masih remaja. SD sudah mulai menggunakan ya, ganja, sabu. Bahkan di Medan dijual, kalau orang udah kena, dia penggunaan membeli narkoba kan kelihatan mahal ya, mesti beli satu paket gitu. Tapi di Medan, Sumatera Utara, dijual per satu hisap, satu tarikan nafas, 10.000. Jadi dengan uang 10.000 mereka udah bisa menggunakan sabu. Coba bayangkan. Jadi yang paling remaja tadi ya sekitar anak kelas 6 SD udah mulai menggunakan 10-11 tahun. Ya, terima kasih kok. Berarti ini juga termasuk yang penggunaan menghirup lem-lem itu ya kok ya. Karena di Banjarmasin ini sangat banyak sekali, kalau di jalan pun kita bisa temuin gitu. Anak-anak yang masih kecil-kecil, masih SD, SMP begitu. Itu bawa kaleng lem sambil plastikan, sambil jalan, itu juga banyak sekali sih. Terima kasih kok. Ya, kalau penggunaan lem itu memang klasternya ataupun kelompoknya berbeda. Biasanya itu kelompok-kelompok jalanan, orang-orang yang hidup di dalam dunia keras sekali, lalu mereka karena lingkungan penggunaannya itu sudah menjadi common ya di antara mereka, lalu mereka menggunakan lem. Lem yang mereka beli bukan lem yang dari toko, karena yang di toko itu lebih mahal. Kalau kita ke toko material kita beli lemnya itu lebih mahal. Yang mereka beli ada lem racikan yang lebih murah. Yang penting bisa bikin mereka mabok gitu. Tapi itu digunakan oleh golongan tertentu saja, tidak digunakan oleh golongan yang
ya memang ada beberapa yang menggunakan ketika misalnya pengguna zat yang udah sangat adiksi gitu ya, lalu dia menggunakan substitusi, dia menggunakan pengganti karena nggak ada duit, lalu dia beralih ke lem karena lem itu paling murah supaya bisa mabuk. Jadi kalau orang menggunakan rem itu sangat mudah, kita deketin dia, kita suruh dia ngomong pasti kecium dari mulutnya bau lem. Ya, terima kasih Ko Vincent. Mungkin dari Clarissa, teman-teman ada pertanyaan? Ya, ini ada kok. Oke. Jadi dari teman kita, Febita Dea, untuk Ko Vincent katanya ada pertanyaan, ada salah satu keluarga saya memakai rokok berat, masih pemuda, sehari bisa 2 bungkus rokok. Tapi saya sudah memberitahu dia untuk mengurangi memakai rokok, dan puji Tuhan ada kemajuan sedikit, seminggu 2 bungkus. Lalu langkah selanjutnya bagaimana ya Ko? Bagaimana cara menghentikannya? Oke, jadi pertama harus munculkan dulu rasa niat ataupun tujuan kenapa saya mesti berhenti. Kita buat awareness dulu, memberikan edukasi, pemahaman-pemahaman tentang bahaya narkoba, bahaya rokok misalnya gitu, dampak buruk penggunaan rokok misalnya gitu, hal-hal yang negatif dari rokok lah, sehingga terjadi sebuah kesadaran. Kemudian memang ada yang langsung biasanya kalau tapping off, mengurangi dosisnya itu tadi kan dari sehari 2 bungkus kepada seminggu 2 bungkus ya kalau nggak salah ya. Jadi itu tapping off, itu memang common digunakan. Tapi ada satu lagi langkah yang saya pernah dengar dari teman-teman, termasuk adik-adik saya juga perokok. Ya, mereka menggunakan, mereka berhentinya dengan cara memang substitusi dulu ke vape. Ada rokok elektrik ya, rokok elektrik yang lebih karena langkahnya itu dia beralih ke sana. Adik saya kira-kira waktu itu karena dia mau berhenti rokok belum bisa, dia lari ke vape dulu kira-kira. Tapi ada target memang berhenti. Karena dari tadinya kalau rokok kan dia tembakau, nikotinnya keras sekali. Kalau ke vape dia agak soft gitu. Tapi nggak boleh lanjut, jangan sampai nanti cuma pindah dari rokok kepada vape, itu sama dengan yang nggak ada dari lubang singa menuju masuk ke lubang buaya gitu ya. Tapi kan tujuannya mau berhenti, karena langsung berhenti mendadak nggak bisa, lalu dia gunakan vape. Targetnya 1 tahun mesti berhenti gitu. Jadi pengurangan lama-lama langsung stop gitu. Itu sih dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar ya. Oke, baik. Terima kasih kok. Gimana Feby? Sudah terjawab ya berarti. Oke. Ini pertanyaan dari Clarissa ya kok. Clarissa sendiri. Jadi mau nanya, mayoritas orang penyalahguna obat-obatan yang masuk ke rehabilitasi di yayasan ini tuh faktor pendorong mereka apa? Jadi ingin menyalahgunakan obat-obatan, dan perkembangan mereka yang paling signifikan terlihat itu dari awal masuk sampai udah lama, kemudian mulai sembuh itu gimana perkembangannya? Yang paling kelihatan gitu kok. Pertanyaan pertama, kenapa mereka make ya? Oke. Iya. Ya rata-rata hampir 90% makanya karena teman memperkenalkan, teman mengintroduce 90% sampai 95%, sehingga rasa ingin tahu. Karena dalam pergaulan kan mereka bisa make, nongkrong, lalu teman-teman semua ada yang menggunakan, kita kalau di dalam tongkrongan nggak ikutan kayaknya nggak asik gitu. Jadi biasanya masuk ke dalam tongkrongan teman-teman yang nawarin begitu. Ya, tujuan makanya apa? Ya kebanyakan sih karena ingin tahu saja dan ingin cari fun-nya. Karena kan kalau misalnya kita bersama-sama, misalnya kita pergi ke satu tempat, misalnya kita makan, misalnya gitu. Kalau enak kan bisa teman tawarkan kan kenikmatan gitu. Jadi ini juga mirip sih. Karena ada kenikmatan tertentu yang ditawarkan oleh narkoba. Lalu setelah menggunakan, ada yang bisa berhenti, ada yang nggak bisa berhenti. Sampai ada yang terikat dan menjadi kecanduan. Jadi kalau udah kecanduan nggak bisa lepas sendiri, sudah ada dampak negatifnya, ada banyak masalah yang muncul, atau ketangkap polisi misalnya, lalu akhirnya mau nggak mau harus rehab begitu. Nah, perubahan signifikan yang terjadi yang kita lihat adalah pertama pola mungkin kalau mereka di luar kan mereka menggunakan zat dan lalu secara fisik kelihatan ya badannya kurang terurus, mukanya juga kelihatan kayak orang sakit gitu ya, ceria gitu. Kalau dalam 1 bulan di lembaga saja secara fisik akan kelihatan perbedaan
kalau kita foto di awal sebelum jalanin program dan setelah jalanin program 1 bulan, itu pasti ada perubahan yang signifikan dalam wajah saja. Nah, mengenai perilaku tentu saja tadinya di luar adalah bebas, tidak ada aturan jam tidur. Jadi kalau masuk ke lembaga rehab ya mereka akhirnya disiplin. Mereka harus belajar tunduk pada disiplin, lalu terbentuklah soft skill saya sebut, yaitu kemampuan mengendalikan diri, kemampuan untuk mulai bersikap lebih tidak kasar, bisa menahan emosi, lebih mulai berpikir rasional, berpikir panjang, berpikir konsekuensi-konsekuensi, mempertimbangkan perbuatan di masa lalu akibat penggunaan zat itu apa saja yang telah merugikan hidup mereka, sehingga awareness itu muncul, sehingga mereka mulai melihat iya ya, kehidupan saya banyak sia-siakan. Jadi membuat mereka bisa berpikir secara normal sejenak lah kalau di rehab. Kalau di luar, ketika seseorang menggunakan zat, dia nggak bisa berpikir dengan normal. Dia terikat dan dia harus masuk dalam sirkus rutinitas mencari zat tersebut karena menjadi suatu kebutuhan. Jadi udah nggak bisa berpikir dengan benar. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Ko Vincent. Ini pertanyaan terakhir. By default ya ini. Jadi pertanyaan, jika ada teman atau saudara kita yang terdampak penyalahgunaan obat ini, apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang remaja, Ko? Ya, jadi memang sebagai remaja mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Tentu saja kita bisa membawa dalam doa. Kita memohon Tuhan pimpin, lalu kita memberikan kita bijaksana bagaimana bersikap. Hati-hati jangan langsung menghadapinya sendirian, karena nanti bukannya menolong tapi malah tersedot ya. Jadi akhirnya jadi masalahnya dia jatuh kepada kita, atau bahkan kita ikut terseret kepada masalah narkobanya dia. Jadi kita harus hanya bisa mendoakan, lalu kemudian berkonsultasi, sharing kepada mungkin orang-orang rohani di gereja, orang-orang dewasa, misalnya orang-orang yang punya pemahaman tentang bagaimana menangani pecandu. Ya, bagaimana orang-orang yang terlatih, bagaimana udah bisa punya pemahaman bagaimana menghadapi pecandu. Karena menghadapi kelompok pecandu ini bukan sembarangan seperti kita menghadapi orang normal. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil, harus dipikirkan begitu. Jadi jangan approach sendiri, tapi approach-nya justru mencari informasi kepada orang-orang yang kita bisa minta tolong, kepada orang-orang yang kita anggap bisa membantu, tapi bukan orang-orang sembarangan orang ya, bukan menceritakan kepada semua orang, nanti masalahnya jadi lebih banyak, jadi bertambah begitu. Oke, baik. Terima kasih, Ko Vincent. Ada lagi mungkin teman-teman? Atau sudah cukup? Oke, sudah ya. Jadi sekarang kita mohon kesediaan Ko Vincent untuk memimpin doa penutup firman yang telah dibagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur teman-teman remaja pada sore hari ini boleh mendengarkan sedikit pemaparan tentang kecanduan dan penanganan rehabilitasi narkoba. Tuhan, kami sadar bahwa setiap orang di dalam kehidupan kami punya permasalahan-permasalahan, kami punya pergumulan-pergumulan, sehingga kecanduan, adiksi ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kami tanpa kami sadari. Bahkan ketika kami mencari bersikap dan bertindak pun mungkin saja ada hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang membawa kami terbawa kepada masalah kecanduan ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong setiap adik di tempat ini untuk berhati-hati, bersikap bijaksana. Mereka boleh berkomunitas di gereja, mereka boleh berkumpul dengan orang-orang benar, sehingga mereka jauh daripada lingkaran-lingkaran teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Karena di luar sana, orang-orang yang mempunyai dampak buruk tidak kelihatan. Mereka bukan seperti tampangnya menakutkan atau tampangnya yang jahat, tapi justru yang membawa semua pecandu kepada penggunaan zatnya adalah karena teman baik mereka yang adalah malaikat dalam kehidupan mereka, orang-orang yang mereka dekat, orang-orang yang mereka percayai. Oleh sebab itu, biar adik-adik tempat ini mulai mengerti bahwa tidak bisa hanya menilai bahwa orang itu baik, lalu kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu, berikan mereka bijaksana Tuhan untuk tidak sekali-kali mencoba ketika ditawarkan sesuatu apapun juga sebuah tawaran yang menggiurkan untuk mereka, sehingga mereka
lengah dan mereka akhirnya terpedaya Tuhan. Tolong bantu mereka agar mereka terhindar dari jerat narkoba ini Tuhan. Pimpin kehidupan mereka agar mereka punya masa depan yang baik dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih Ko Vincent untuk materi dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ko Vincent. Teman-teman, sudah tiba saatnya untuk memberikan persembahan terbaik kita. Berikut akan ditampilkan QR code-nya. Teman-teman juga bisa minta tolong ke Papa Mama untuk transferkan persembahannya ya. Minta tolong kesediaan Valencio untuk memimpin kita dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami telah memberikan sebagian persembahan kami yang kami punya ya Tuhan. Kiranya apa yang kami anak-anak-Mu ini berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan dan segala pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini ya Tuhan. Juga kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum berkesempatan untuk hadir pada sore hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu agar di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk menghadiri persekutuan ini. Tuhan, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat teman kami yang sedang mengalami persoalan hidup, atau mungkin juga persoalan ekonomi, kiranya juga Tuhan buka jalan setiap masalah yang dihadapi mereka supaya memperoleh kemenangan. Tidak lupa juga kami berdoa buat pendidikan setiap kami, Tuhan kiranya menyertai sepanjang kami menuntut ilmu supaya kami semakin memiliki pendidikan yang baik dan dapat membanggakan hati orang tua kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kondisi pandemi di negara Indonesia ini yang sudah terkendali. Kami terus berdoa kiranya semakin banyak orang yang mau divaksin agar kita bisa hidup normal kembali ya Tuhan. Juga berkati selama liburan ini agar semua tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Ya Tuhan, kiranya Natal yang diadakan minggu depan dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa kekurangan suatu apapun. Demikianlah doa anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Valencio.
Sekarang waktunya untuk pengumuman dari Koheri dan pengurus. Ya, pengumuman dari Koheri. Ya, terima kasih untuk Ko Vincent yang sudah memaparkan akan materi dan juga kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ko Vincent di Yayasan Breakthrough Mission di daerah Sentul. Ya, kita juga doakan supaya keluarga juga terus dilindungi Tuhan dan diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, Sabtu ini merupakan Sabtu terakhir kita untuk persekutuan kita, oleh karena tanggal 25 dan juga tanggal 1 itu kita bertepatan dengan hari Natal dan Tahun Baru. Kita bergabung dengan Natal umum dan juga ibadah Tahun Baru umum. Nah, oleh karena itu teman-teman, di awal tahun nanti kita ada rencana ya. Ada rencana untuk memulai ibadah kita secara hybrid, yakni secara onsite dan juga secara online bagi teman-teman yang belum bisa atau yang belum mendapatkan izin dari orang tua untuk beribadah secara onsite. Nanti akan ada pengumuman lanjutan lewat WhatsApp group ataupun juga melalui sosial media kita. Jadi stay tune di sana untuk melihat ya kira-kira ada pengumuman apa di waktu-waktu ke depan. Dan seperti yang Koheri sudah sampaikan minggu yang lalu, Koheri akan share pemenang dari pemenang dari Bible Quiz kita selama hampir 4 bulan kita mulai. Dan pemenang ini adalah mereka yang secara rutin mengikuti Bible Quiz setiap minggunya dan juga mendapatkan nilai yang tinggi begitu ya, yang paling tinggi gitu. Sebenarnya ada beberapa teman-teman, hampir ada beberapa orang ya, hampir cukup banyak yang menjawab dan juga cukup rajin. Jadi bedanya itu cuma 0,5 poin buat beberapa teman begitu ya. Jadi tetap semangat untuk mengikuti di semester depan, di Bible Quiz semester depan, supaya kita juga terus bertumbuh ya. Bukan masalah hadiahnya, tetapi kita terus bertumbuh dengan mengingat firman Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tiap minggu. Jadi Koheri umumkan 2 pemenang dengan tingkat kerajinan dan juga tingkat nilai yang paling tinggi selama 1 semester ini. Selamat ya untuk Leticia dan juga Yoel. Yoel tidak bisa bersama dengan kita karena ada acara keluarga, nikahan keluarganya ya. Jadi kita terus doakan kedua saudari kita yang menang, Leticia dan Yoel. Dan juga untuk setiap kita juga diberikan Tuhan semangat untuk terus-menerus juga bertumbuh di dalam setiap persekutuan kita. Itu pengumuman yang Koheri bisa sampaikan. Mungkin ada pengumuman dari pengurus. Ko Johnson silakan kalau ada. Aman. Untuk sekarang masih aman. Oke, sekarang aman ya. Ada deh. Silakan. Jangan lupa besok hari Minggu, teman-teman saya undang untuk kita bersama-sama beribadah di kebaktian umum. Ya. Dah gitu sih. Kita beribadah ya besok hari Minggu. Thank you, Ko Johnson. Ya, kita tutup persekutuan kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita sekali lagi lipat tangan. Kita menghampiri Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat persekutuan kami di sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kami. Biarkan kami boleh jadi anak muda, generasi muda yang melawan arus akan zaman ini yang seringkali dapat menjebak dan membuat kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih untuk Ko Vincent yang telah memaparkan dengan sangat baik kepada setiap kami, sehingga juga boleh kami jalani sesuai dengan konteks kehidupan kami, menjauhi akan penyalahgunaan narkoba ini, tetapi tetap juga memberikan kepedulian, perhatian kami kepada mereka yang mengalami penyalahgunaan narkoba ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hati seperti juga hati yang dimiliki oleh Ko Vincent di dalam membimbing, mengarahkan mereka yang saat ini terjebak di dalam penyalahgunaan itu. Jikalau ada di antara keluarga kami atau teman kami, sahabat kami yang kami ketahui saat ini sedang bergumul dengan penyalahgunaan ini, kami berdoa Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami juga keberanian untuk juga boleh menjangkau mereka. Dan terlebih pribadi kami juga, kami
diberikan kemampuan untuk menjaga diri kami supaya tidak terpapar daripada penyalahgunaan ini. Kami berdoa untuk pelayanan beliau, biarkan terus Tuhan pakai sebagai konselor, sebagai pembicara di berbagai tempat, melayani Tuhan di dalam bidang yang telah Tuhan percayakan ini. Keluarga semuanya Tuhan juga berikan kesehatan dan juga Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Demikian juga dengan Yayasan Breakthrough Mission Indonesia juga Tuhan pakai untuk semakin lagi boleh memberkati banyak orang yang membutuhkan pertolongan untuk lepas daripada adiksi ini. Kami berdoa buat diri kami masing-masing Tuhan di dalam pergumulan kami. Engkau yang paling tahu dan kami percaya bahwa ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi dan bahwa ada berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami, orang tua kami, dan juga keluarga kami. Dimanapun mereka berada, biarkanlah Tuhan yang menjagakan yang mereka bagi kami. Dan kami berdoa untuk masa-masa liburan kami ini Tuhan, kami yang berlibur, kami yang akan pergi jalan-jalan, kiranya Tuhan juga jagai. Tuhan berikan kami hikmat di dalam menjalankan segala protokol kesehatan agar kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain dan juga boleh menikmati masa liburan kami sebagai berkat Tuhan untuk boleh menikmati alam dan juga mengagumi akan karya Allah di berbagai tempat. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja kami, biarkanlah Tuhan juga pakai juga di dalam semua kegiatan yang ada esok hari di dalam ibadah umum dan juga di dalam persiapan Natal dan juga perayaannya di dalam semua rangkaiannya. Kiranya Tuhan pakai para penata lain yang ada dan setiap kami juga yang terlibat Tuhan juga jagai dan pakai kami untuk jadi berkat bagi orang banyak. Dan kami tutup akan persekutuan kami ini, biarkanlah berkat Tuhan boleh turun di atas kami sehingga kemanapun langkah kaki kami berjalan, di situ Tuhan menyertai kami dan apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami dijadikan Tuhan berhasil semata-mata hanya untuk mempermuliakan nama Allah. Ini ucap syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum kita bubar, kita foto dulu ya untuk terakhir di tahun ini. Silakan teman-teman, Ko Heri minta tolong buka kameranya supaya setiap kita bisa saling melihat satu dengan yang lain ya. Sebelumnya kita berikan applause dulu ya buat speaker kita sore hari ini, Ko Vincent. Boleh pakai emoticon, boleh reaction, boleh juga langsung video. Terima kasih Ko Vincent sekali lagi. Teman-teman yang belum buka kamera, Sergio, Jason, Jesslyn, Derin, Melinda, Catherine, Diara, Evan, Jonathan, Jeremy. Yuk, yang tidak ada kesulitan dengan internetnya, boleh minta tolong buka sebentar ya. Kita screenshot sebentar. Jadi beberapa teman-teman kita juga sudah pada liburan ya. Biasanya kita 30-an, hari ini kita 20-an, tapi tetap puji Tuhan ya. Oke teman-teman, silakan boleh pakai filter seperti Vibita atau yang lain-lain, silakan ya mau pakai filter. 3, 2. Sekali lagi ya. 3, 2. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Ko Vincent. Teman-teman pengurus tinggal sebentar ya. 3 menit aja. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus Selamat memberkati. hari Selamat hari Sabtu, Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat makan malam. Terima kasih Ko Vincent. Selamat